Jujur aja, aku sebenarnya nggak mau ngomongin kasus ini awalnya, karena menurutku kurang pantas ketika kemalangan atau kematian seseorang malah dijadiin konten. Ketika film Vina sebelum 7 hari tayang dan viral, semua masyarakat akhirnya kembali menaruh perhatian kepada kasus Vina, karena setelah 8 tahun ternyata masih ada pelaku yang buron. Kasusnya viral, polisi bergerak lagi. Udah sampai situ menurutku udah cukup, apalagi kali ini dikawal netizen. Udah sangat cukup menurutku, makanya nggak aku omongin di channel ini. Tapi makin kesini kasusnya kok makin liar, banyak sekali hal yang janggal menurutku, dan itulah yang akan aku omongin sekarang. Tapi sebelumnya aku kasih ringkasan singkat aja buat kasus Vina Cirebon. Berawal dari sebuah film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, filmnya diangkat dari kisah nyata tentang kasus yang sebenarnya terjadi di tahun 2016 atau lebih tepatnya 8 tahun yang lalu. Kasus itu merupakan kasus pembunuhan dengan korban 2 orang, itu Vina dan Eki. Eki sendiri adalah pacar Vina. Katanya Vina dan Eki adalah korban dari aksi kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor. Sebenarnya di tahun 2016 itu sudah ada tersangka yang ditetapkan. Ada 8 tersangka yang ditangkap, tapi masih ada 3 orang yang ternyata buron, dan salah satu di antaranya merupakan otak dari tindakan kejahatan ini. Perkembangan selanjutnya ternyata ini bukan hanya kasus pembunuhan karena hasil visum ditemukan ada sperma di tubuh Vina. Dan berkat film Vina tadi, kasus ini kembali jadi perbincangan di netizen karena sudah 8 tahun ternyata otak pelaku dan 2 orang lainnya belum tertangkap. Menanggapi itu, polisi akhirnya kembali melakukan pengejaran terhadap 3 orang yang masih buron, dan dikeluarkanlah 3 buah poster daftar pencarian orang yang aneh menurutku, karena entah karena alasan apa, nggak ada foto pelaku, bahkan nggak ada sketsa. Dan ini kejanggalan pertama, sangat aneh, ketika polisi mengejar pelaku tapi polisi sama sekali nggak tahu tampang pelaku kayak apa. 2016 itu tahun yang keberadaan happy kamera sudah jadi hal lumrah. Dan tentu saja sosial media udah jadi bagian dari kehidupan orang-orang di masa itu. Tapi kok bisa polisi nggak punya foto bahkan sketsa sekalipun? Sketsa sendiri bisa didapatkan dari keterangan saksi, korban, atau bahkan pelaku yang sudah ditangkap. Jadi aneh aja buat aku kalau poster daftar pencarian orangnya justru berbentuk silut kayak gini. Tapi meski polisi nggak tahu nih bentukan pelaku yang dicari kayak apa. Tiba-tiba polisi menangkap pelaku yang bernama Peggy, ditangkap di rumahnya. Nah, sehari setelah penangkapan, atau lebih tepatnya hari Minggu kemarin, polisi bilang kalau ternyata cuma ada 1 orang buron, dan 2 orang ternyata orangnya nggak benar-benar ada. Jadi yang tersangka awalnya 11 orang, 8 udah ditangkap, dan 3 masih buron. Diralat sama polisi, tersangkanya sekarang cuma ada 9 orang dan itu semua sudah tertangkap. Buat aku ini kelihatan kayak polisi terburu-buru. Soalnya begitu kasus Vina viral lagi, polisi langsung mengeluarkan poster daftar pencarian orang yang nggak ada foto, nggak ada sketsa. Lalu tersangka yang dicari 8 tahun ini justru ketangkap cuma dalam 8 hari. Dan sehari berikutnya polisi bilang semua tersangka sudah tertangkap dan 2 buron yang lain ternyata nggak pernah ada. Dan Peggy atau Perong yang ditangkap ini juga agak berbeda dengan ciri-ciri di daftar pencarian orang. Ya meskipun poster ini sama sekali nggak akurat, tapi ciri-cirinya si pelaku berambut keriting, cuma di foto Peggy rambutnya ternyata lurus. Dan aku rasa itu rambut lurus yang alami. Tentu muncul pertanyaan bagi masyarakat, ini beneran Peggy nggak sih? Dan tentu saja 2 buron yang nggak ada itu kenapa tiba-tiba hilang aja tuh? Ada beberapa orang yang berspekulasi kalau selain polisi terburu-buru, juga ada banyak sekali ketidakakuratan pihak kepolisian dalam menangani kasus ini, dan tampaknya polisi juga kesulitan mencari bukti-bukti atau keterangan-keterangan mengenai kasus ini. Mari lanjut, kejanggalan yang butuh penjelasan berikutnya adalah foto ini. Foto ini tersebar di internet. Katanya ini foto para tersangka kasus Vina. Foto ini pertama kali aku lihat waktu ditunjukin sama kuasa hukum Saka Tatal, dan Saka sendiri adalah salah satu pelaku yang sudah bebas. Dan coba kita simak pengakuan Saka kepada wartawan. Di sana di Polresta Cirebon saya dipukulin, disiksa, sampai disetrum juga. Ngasih makan juga dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak mau, saya pukulin lagi.
Itu yang polisi yang ucapkan. Nggak cuma itu, Saka juga bilang kalau dia korban salah tangkap. Kronologi penangkapan menurut Saka seperti ini. Main ke rumah nenek saya, paman saya nyuruh adiknya minta saya mengantarkan dia mengisi bensin. Habis ngisi bensin, saya kan langsung menuju ke pom bensin. Selesai diisi, motornya minta dikasihin ke paman saya. Saya mau ngasihin, paman saya ada di SMP 11. Saya mau ngasihin ke situ, saya menyamperin. Pas mau nyamperin, udah ada teman-teman saya yang lainnya itu, paman saya yang termasuk yang punya motornya, udah ditangkep. Saya malah nyamperin, mau ngasihin motor. Saya pas mau ngasihin motor, tiba-tiba langsung ditangkap juga tanpa penjelasan apapun. Setelah pengakuan Saka ini, publik makin ribut tuh. Ada yang nggak percaya sama omongan Saka, ada juga yang percaya. Tapi kira-kira 3 hari kemudian, Peggy akhirnya ditangkap. Dan hari Minggu kemarin dilakukan press conference. Dan di akhir sesi tersebut, Peggy bilang seperti ini. Nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Tidak. Kalian percaya? Percaya atau enggak itu hak kalian sepenuhnya. Dan sekarang mari kita lihat cuplikan press conference hari Minggu kemarin. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saat itu memang ramai di Facebook bahwa mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang. Sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jeti, terkait foto ini, menurut polisi yang melakukan pemukulan terhadap para pelaku adalah tahanan lain yang sudah ada di penjara sebelumnya. Terkait hal tersebut, sudah ada 15 penjaga rutan yang didisiplinkan. Mari kita lanjut ke hasil penyelidikan berikutnya. Pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan, yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS. Kemudian diikuti oleh tersangka lain, kecuali satu yang memang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan. Terkonfirmasi kalau korban memang diruda paksa oleh 8 pelaku, kecuali Saka yang waktu itu nggak ikutan. Lanjut. Bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9, sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Tapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Asal sebut, polisi percaya kalau keterangan para pelaku hanya asal sebut, dan dengan begitu tersangka ada 9 orang, bukan 11 kayak sebelumnya. Dan itulah update terbaru kasus Vina Cirebon. Mengingat para pelaku sudah ditangkap semua, tentu proses hukum akan berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau menurut kalian gimana? Sudah cukupkah? Atau masih ada yang janggal? Komen di bawah. Aku akan terus pantau ini kasus, nanti kalau ada update yang penting aku kasih tahu di channel ini. Makasih udah nonton, dadah.